Shalom bagi adik-adik yang saat ini siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah online kita. Alasma percaya adik-adik tetap dalam sukacita, semangat, dan sehat saat ingin beribadah, karena kita mau juga belajar dari hal-hal yang terkecil, terutama untuk memberikan terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik, tidak terasa hari ini merupakan minggu pertama di bulan September, dan kita akan mulai satu tema yang baru sepanjang satu bulan ini, dengan tema bahwa kita adalah anak-anak yang diberkati, dan karena itu kita juga mau menjadi berkat bagi orang lain. Adik-adik tentunya sudah siap untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk apa yang boleh Tuhan Yesus berikan dalam hidup kami, terutama kesehatan, kekuatan, dan sukacita yang baru yang hari ini boleh sama-sama kami rasakan, dan kami rindu juga Tuhan Yesus hadir dalam ibadah online kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Shalom. Adik-adik, Alasma ajak semua bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita, memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita yel-yel dulu ya. Kalau Alasma bilang shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ikutin gerakan kakak-kakak yang ada di sini dan teman-teman kalian yang ada di depan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Woo! Adik-adik, semua dengan tersenyum. Karena kita mau memuji Tuhan, mau kasih yang terbaik kepada Tuhan melalui pujian kita. Siap ya adik-adik? Mari sama-sama katakan sukacita. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh Sekali lagi, senangnya sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Wow, 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 sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Sekali lagi adik-adik, sukacita. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Wow, 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 sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Yeay! Masih semangat memuji Tuhan? Semangat dong. Semua kita memuji Tuhan dengan sukacita, dan sekarang kita mau menikmati kasih Tuhan. Kita mau bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Siap lagi ya adik-adik? Matahari bersinar terang. Ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga
Alasma ajak semua adik-adik untuk duduk kembali dengan tenang. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan sikap doa, dengan posisi yang baik. Kita semua mau menyanyikan, mau menyembah Tuhan. Adik-adik semua angkat tanganmu. Kita naikkan pujian, Yesus Engkaulah Raja. Yesus, Engkaulah Raja. Yesus, Engkaulah Tuhan. Semua memuji Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajar kami, sehingga kami bukan hanya pendengar, tetapi kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.
video tadi, ada yang udah nangkap nggak ya? Hari ini kita mau bahas apa? Ini kan udah bulan yang baru, September. Jadi sepanjang bulan ini kita mau bahas tentang diberkati untuk menjadi berkat. Wah, dari video tadi mungkin sudah ada yang tahu ya pembahasan kita kemana. Nah, hari ini kakak mau bahas ada seorang laki-laki yang pelit. Itu di 1 Samuel 25 ayat 2 dan seterusnya, tapi kakak hanya baca ayat 2, 3, 10 dan 11. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ayat 10. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakah aku mengambil roti, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang yang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang?" Adik-adik, Nabal ini karakternya adalah dia itu kasar, jahat. Kemudian kalau nanti kita baca ayat seterusnya, dia itu dibilang seorang dursila. Dursila itu artinya tidak takut Tuhan, tidak mengindahkan Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Dan yang satu lagi adalah bebal. Bebal sama dengan bodoh, keras kepala. Tapi si Nabal ini seorang yang kaya. Kekayaannya ya, dia seorang pengusaha penggunting bulu domba. Kemudian dia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Wow, kaya sekali. Nah, dan satu lagi istrinya berbanding terbalik dari Nabal. Istrinya itu Abigail. Udah cantik, bijaksana, takut akan Tuhan. Nah, ada satu tokoh namanya Daud yang adik-adik udah tahu bagaimana Daud. Daud itu seorang yang udah bisa mengalahkan Goliat, udah terkenal di Israel. Bagaimana dia bisa mengalahkan dalam peperangan. Orang-orang takut akan Daud. Tetapi pada waktu itu, pada hari raya biasanya orang-orang kaya akan memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, Daud ingat nih, ada si Nabal. Dia bilang kepada anak buahnya, "Pergilah ke si Nabal, mintalah makanan secukupnya, minuman secukupnya, supaya kita bisa makan." Waktu anak buahnya pergi dan memohon seperti yang dikatakan oleh Daud, Nabal bilang, "Siapa itu Daud? Siapa itu anak Isai?" Wah, ini ya, kalau ada di Indonesia bilang, "Siapa Jokowi?" Kok aku nggak tahu ya siapa Jokowi? Jokowi itu presiden. Ini di Israel itu udah terkenal si Daud ini adik-adik, tapi dia dengan keras kepalanya, dia merasa bahwa hartanya itu untuk miliknya semuanya. Dia bilang, "Enak aja, aku harus ambil roti, aku harus ambil minum, aku harus mengorbankan domba-dombaku." Siapa itu Daud? Nah, kemudian pulanglah anak buah Daud ini tanpa membawa apa-apa. Daud, adik-adik yang terkasih, Daud akhirnya marah. Ketika dia marah, dia mau membantai si Nabal ini dan semuanya. Tapi tadi dikatakan ada istrinya Abigail. Abigail ini bijaksana dan cantik. Seorang pelayan berkata kepada Abigail, "Tadi ada datang anak buah Daud. Kemarin itu waktu kami ada di dalam menjaga domba, anak buah Daud itu enggak mengganggu kami. Tadi mereka datang minta makanan, tapi si Nabal tidak memberikannya." Si Abigail langsung tahu. Dia kumpulkan makanan, roti, dan domba. Dia ajak beberapa pelayannya. Dia pergi untuk menemui Daud. Adik-adik tahu, pada akhirnya Abigail tersungkur kepada Daud dan berkata, "Ampuni Nabal." Memang si Nabal itu orang bebal, keras kepala. Jadi kamu gak usah menumpahkan darah. Biarlah Tuhan yang berperkara atas Nabal. Wow, akhirnya Daud meredam emosinya, dia menikmati makanan itu. Adik-adik selanjutnya kita lihat kalau nanti di ayat seterusnya, pada akhirnya Nabal tidak bisa menikmati apa yang udah dia miliki. Sudah sangat kaya raya,
tapi hidupnya mati dengan sia-sia, seketika dia mati. Adik-adik yang terkasih, kenapa orang bisa suka memberi? Satu, karena dia menyadari bahwa apa yang dia miliki itu bersumber dari Tuhan. Jadi dia mau belajar memberi. Adik-adik, ketika kita tahu Tuhan memberkati kita, ketika kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, kita juga belajar mengasihi orang. Ketika kita tahu semua yang kita miliki ini, ketika kita lebih, kita belajar memberi kepada orang lain. Sama seperti Abigail, dia sadar kalau kelakuan suaminya itu udah sangat jahat. Dia sadar bahwa, wah, ini semua dari Tuhan. Dia cepat-cepat belajar mau memberi. Adik-adik yang terkasih, mungkin Tuhan kasih lebih di keluarga kita, orang tua kita dikasih lebih. Atau saat adik-adik pergi ke sekolah mempunyai uang jajan lebih, dikasih bekal lebih. Kemudian ada teman kita yang berkekurangan, bukan diejek, tapi belajar memberi, belajar membantu. Karena kita punya kasih Tuhan. Tuhan itu udah ada bagi kita. Jadi kita belajar untuk menunjukkannya kepada orang lain. Semuanya bersumber dari Dia. Jadi adik-adik belajar memberi. Kalau Tuhan kasih lebih kepada adik-adik, belajar memberi. Di masa-masa pandemi ini banyak kita lihat ada banyak orang-orang kaya belajar membantu orang-orang miskin. Mungkin kita tidak bisa memberi, tapi kita belajar juga mendoakan mereka yang sangat-sangat membutuhkan saat-saat ini. Adik-adik yang terkasih, kita bisa memberi, kita bisa belajar memberi karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita. Dan semua yang kita miliki saat ini bersumber dari Tuhan. Sadari itu supaya jangan seperti Nabal, walaupun dia kaya tidak menikmatinya karena dia pelit, keras kepala, tidak takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, kita yang anak-anak Tuhan, pasti Tuhan sentuh hati kita. Ketika kita mempunyai lebih, kita belajar memberi kepada orang lain. Adik-adik yang terkasih, semangat ya. Apa yang Tuhan kasih bagi kita, mari kita belajar memberi. Atau kita ingatkan orang tua kita, ayo ma kita belajar memberi. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kami belajar bahwa semua yang kami miliki saat ini bersumber dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberikan kami hati untuk belajar memberi kepada orang-orang di sekeliling kami yang mungkin sangat membutuhkan. Atau kami mendoakan mereka yang sangat-sangat membutuhkan supaya Tuhan mengirimkan orang-orang yang mengasihi mereka. Berkati adik-adik kami supaya mereka belajar dari hal-hal kecil untuk memberi kepada orang-orang di sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengar bersama-sama firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Setia. Dan tiba saatnya kita sama-sama menghafal ayat hafalan untuk minggu ini. Kak Lasma ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menghafal ayat hafalan dan ikutin gerakan kakak. Hari ini ayat hafalan kita dari Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sekali lagi ya, Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Adik-adik, Kak Lasma tunggu ya kiriman ayat hafalan dari adik-adik semua. Dan paling lama kakak terima hari Senin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah. Angkat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur sudah memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami belajar dari kebenaran firman-Mu untuk kami belajar memberi oleh kasih anugerah-Mu. Kami menyadari betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat Kak Lasma yang ayat hafalan juga, Kau Allah memberkati. Semua adik-adik kami sepanjang minggu ini kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Berkati mereka dalam sekolah baik online. Tuhan yang memberkati, memberikan semangat, memberikan sukacita, berikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Bapa yang baik, haleluya, amin.
Adik-adik, sampai ketemu minggu depan dengan sukacita yang baru. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Dah, God bless you. Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Dadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam teman-teman. Ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dan teman-teman, Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman, Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman, Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Amin.